Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya masih di Joyce Channel, Channel Education. Materi kita kali ini adalah tentang soal dan pembahasan pada bab getaran dan gelombang. Sebelumnya buat teman-teman jangan lupa ya, aktifkan tanda lonceng. Terima kasih. Perhatikan gambar berikut. Jika bandul bergerak melalui lintasan A, B, C, maka bandul tersebut telah melakukan getaran sebanyak titik-titik getaran. Jawabannya adalah setengah getaran. Pembahasan. Benda dikatakan melakukan satu kali getaran jika bergetar atau bergerak dari titik awal ke titik terjauh dan kembali lagi ke titik awal. Berdasarkan gambar, bandul bergerak dari titik A, B, C, maka bandul tersebut hanya melakukan setengah getaran. Maka jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Gempa di Sirkum Pasifik rata-rata menunjukkan 960 goncangan per menit. Besarnya frekuensi goncangan saat terjadi gempa adalah titik. Jawaban B, 16 Hz. Pembahasan. Diketahui jumlah getaran atau N 960 kali, waktu atau T sama dengan 1 menit yang sama dengan 60 detik. Yang ditanya adalah frekuensi getaran atau F. Penyelesaian. F sama dengan N per T sama dengan 960 kali dibagi 60 detik sama dengan 16 Hz atau 16 Hz. Jawaban B. Soal berikutnya. Sayap burung kolibri mampu mengepak sebanyak 180 kali dalam waktu 2 sekon. Frekuensi dan periode kepakan sayap burung yang benar adalah titik. Jawaban yang benar adalah A, 90 Hz dan 1/90 sekon. Pembahasan. Diketahui jumlah kepakan atau N sama dengan 180 kali, waktu atau T 2 sekon. Dan ditanya adalah frekuensi F dan periode T. Penyelesaian. Yang pertama kita cari dulu frekuensinya dengan persamaan F sama dengan N per T sama dengan 180 kali dibagi 2 sekon, hasilnya adalah 90 Hz atau 90 Hz. Kemudian untuk mencari periode atau T sama dengan 1 per F sama dengan 1/90 sekon. Jawaban A. Soal berikutnya. Benda A bergetar selama 30 sekon menghasilkan 60 getaran. Kemudian benda B bergetar selama 45 sekon dan menghasilkan 150 getaran. Perbandingan frekuensi getaran A dan B adalah jawaban A, 2:3. Pembahasan. Diketahui benda A 60 getaran dalam 30 sekon. Kemudian benda B 150 getaran dalam 45 sekon. Ditanya perbandingan frekuensi benda A dengan benda B. Penyelesaian.
frekuensi benda A sama dengan 60 dibagi 30. 60 getaran per 30 sekon sama dengan 2 Hz. Frekuensi benda B 150 getaran per 45 sekon sama dengan 3,2 Hz. Kita bulatkan ke bawah menjadi 3 Hz, sehingga perbandingan frekuensi antara benda A dan benda B adalah 2:3. Jawaban A. Soal berikutnya, sebuah tali diketarkan sehingga membentuk 2 bukit dan 1 lembah sepanjang 12 cm. Jika frekuensi gelombang adalah 4 Hz, besarnya cepat rambat gelombang adalah titik. Jawaban B, 32 cm per sekon. Pembahasan. Diketahui panjang tali atau S sama dengan 12 cm, jumlah gelombang atau N sama dengan 1,5 gelombang. Frekuensi gelombang adalah 4 Hz. Ditanya cepat rambat gelombang atau V. Penyelesaian. Pertama, kita cari panjang gelombangnya terlebih dahulu, atau di sini simbolkan dengan simbol lambda. Lambda sama dengan S per N, sehingga lambda sama dengan 12 cm per 1,5 gelombang. Lambda atau panjang gelombang sama dengan 8 cm. Setelah diketemukan lambda, berikutnya kita cari cepat rambat gelombangnya atau V. Dapat menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F, sama dengan 8 cm dikali 4 Hz, sama dengan 32 cm per sekon, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya, tali diketarkan naik turun sehingga membentuk 24 gelombang dalam waktu 4 sekon. Jika cepat rambat gelombang pada tali adalah 12 meter per sekon, panjang gelombang tali adalah jawaban C, 2 meter. Pembahasan. 2 meter. Jumlah gelombang atau N sama dengan 24. Waktu T sama dengan 4 sekon. Kemudian cepat rambat gelombang atau V sama dengan 12 meter per sekon. Ditanya panjang gelombangnya atau lambda. Penyelesaian. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu frekuensi gelombangnya, sehingga dapat cari F sama dengan N per T. F sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6 Hz atau 6 Hz. Berikutnya kita cari panjang gelombangnya. Panjang gelombang dapat dicari dengan menggunakan persamaan cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali F. Ketahui bahwa V adalah 12 meter per sekon sama dengan lambda dikali 6 Hz, sehingga kemudian menjadi lambda sama dengan 12 dibagi 6, sehingga dapat diketahui atau ditemukan bahwa hasilnya adalah lambda sama dengan 2 meter, sehingga jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Berikut yang merupakan contoh dari gelombang longitudinal adalah titik. A. Gelombang air, B. Gelombang tali, C. Gelombang cahaya, dan D. Gelombang bunyi. Jawabannya adalah
D. Gelombang bunyi. Pembahasan. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang transversal adalah gelombang tali dan gelombang. Soal berikutnya. 5 gelombang titik. Jawaban A 0,2 sekon. Pembahasan. Diketahui waktu atau T sama dengan 5 detik. Kemudian jumlah gelombang atau N sama dengan 25 gelombang. Ditanya berikutnya, setelah kita ketemukan frekuensinya, kita cari periode gelombangnya. Persamaannya adalah T sama dengan 1/F, sehingga T sama dengan 1,5 atau T sama dengan 0,2 sekon. Jawaban A. Berikutnya, gelombang longitudinal ditandai dengan titik. Jawaban A. Arah getaran yang berimpit dengan arah rambatannya. Pembahasan. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Sedangkan gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya, jika dalam 2 detik terjadi 3 gelombang dan jarak antara 2 dasar gelombang adalah 2 meter, cepat rambat gelombangnya adalah. Jawaban adalah D, 3 meter per sekon. Pembahasan. Diketahui waktu atau T sama dengan 2 detik. Jumlah gelombang atau N sama dengan 3 gelombang. Kemudian yang jarak antar 2 lembah sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang atau V. Penyelesaian. Cepat rambat gelombang atau V sama dapat menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. Terlebih dahulu kita cari dulu frekuensi gelombangnya. Maka F sama dengan N per T. F sama dengan 3 gelombang per atau dibagi 2 detik, sehingga F sama dengan 1,5 Hz. Dari soal diketahui bahwa jarak antar 2 dasar gelombang adalah 2 meter, artinya panjang gelombangnya ya 2 meter, sehingga V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya 2 meter dikali 1,5 Hz, sehingga diketahui bahwa V sama dengan 3 meter per sekon. Jawaban D. Berikutnya, gelombang transversal yang merambat pada seutas tali sepanjang 1,1 meter membentuk 6 buah bukit dan 5 lembah. Pertanyaannya adalah panjang gelombangnya adalah titik. Jawaban A, 20 cm. Pembahasan.
Diketahui panjang tali atau S sama dengan 1,1 meter. Yang ini adalah sama dengan 110 cm. Jumlah gelombang atau N sama dengan 6 bukit dan 5 lembah. Yang ini sama juga dengan 5,5 gelombang atau 5,5 gelombang. Yang ditanya adalah panjang gelombang atau lambda. Penyelesaian panjang gelombang lambda sama dengan S per N. Lambda sama dengan 110 cm per 5,5 gelombang. Jawabannya lambda sama dengan 20 cm. Jawaban A. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, panjang gelombang dan periode gelombang gambar tersebut adalah titik. Jawaban C, 20 cm dan 1,5 detik. Pembahasan. Diketahui waktu sama dengan 2,25 detik. Jumlah gelombang atau N 1,5 gelombang. Panjang total gelombang S 30 cm. Yang ditanya adalah panjang gelombang dan periode gelombang. Penyelesaian. Pertama kita cari terlebih dahulu panjang gelombang. Panjang gelombang atau lambda sama dengan S per N. Lambda sama dengan 30 cm dibagi 1,5 gelombang. Lambda atau panjang gelombang sama dengan 20 cm. Kemudian berapa periode gelombangnya? Untuk mencari periode kita menggunakan persamaan 1 per F. Nah, karena F nya belum diketahui maka kita tentukan dulu atau kita cari dulu F nya dengan persamaan F sama dengan N per T sama dengan 1,5 gelombang per 2,25 detik. Sehingga diketahui bahwasanya F sama dengan 0,67 Hz. Kemudian setelah ditemukan F kita cari T. T sama dengan 1 per F. 1 per 0,67 sehingga T sama dengan 1,49. Kita bulatkan menjadi 1,5 detik. Jawaban C. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Cepat rambat dan panjang gelombang yang benar adalah titik. Jawaban B, 25 cm per sekon dan 10 cm. Waktu atau T sama dengan 0,6 detik. Jumlah gelombang atau N 1,5 gelombang dan panjang total atau gelombang atau S sama dengan 15 cm. Pertanyaannya adalah berapa cepat rambat dan panjang gelombangnya? Penyelesaian. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu frekuensi gelombangnya atau F. F sama dengan N per T. F sama dengan 1,5 gelombang dibagi 0,6 detik sehingga diketemukanlah F sama dengan 2,5 Hz. Berikutnya kita cari panjang gelombangnya. Lambda sama dengan S per N. Lambda sama dengan 15 cm dibagi 1,5 gelombang sama dengan 10 cm. Terakhir kita cari atau kita hitung cepat rambat gelombangnya. Persamaannya adalah V sama dengan lambda dikali F. V sama dengan 10 cm dikali 2,5 Hz. Sehingga temukanlah bahwa V sama dengan 25 cm per detik. Jawaban B.
Soal berikutnya, universal dengan gelombang longitudinal adalah titik. A. Frekuensinya, B. Arah getarannya, C. Amplitudonya, dan D. Panjang gelombangnya. Arah getarannya. Perbedaan pokok antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal adalah arah getarannya. Jika gelombang transversal arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, sedangkan pada gelombang longitudinal arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Sehingga jawabannya adalah B. Soal berikutnya, sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz, maka panjang gelombangnya adalah, jawabannya adalah A. 6. Pembahasan. Diketahui cepat rambat V sama dengan 340 meter per sekon. Frekuensi F sama dengan 50 Hz. Ditanya panjang gelombang atau lambda. Penyelesaian. Untuk mencari panjang gelombang dapat menggunakan persamaan yang diturunkan dari persamaan V sama dengan F dikali lambda, sehingga lambda sama dengan V per F sama dengan 340 meter per sekon dibagi 50 Hz sama dengan 6,8 meter. Jawaban A. Demikianlah soal dan pembahasan terkait materi getaran dan gelombang. Terima kasih atas perhatiannya.